warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, Islam yang rahmatan lil alamin, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita agar senantiasa kita bertaubat kepadanya dengan kebenaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan tanpa cinta serta kasih sayangnya, kita mungkin tidak akan sampai di UIN Sumatera yang kita cintai ini. Semoga Allah meridhoi segala kebaikan yang kita jalani. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang menegakkan kalimat La ilaha illallah di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita semua adalah umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Dan semoga segala kerinduan, ketaatan, dan pengamalan dari sunnah-sunnahnya menjadi jalan bagi kita untuk menemui Rasulullah, untuk diakui sebagai umatnya, berbaris di belakangnya, dan dituntun olehnya menuju surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri sebelum sampai kepada pembahasan yang inti. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang sekarang berada di semester 7. Baiklah, adapun pada kesempatan kali ini, adik-adik sekalian, saya akan membawakan ceramah tentang menjadi Miss Universe sejati dalam Islam. Nah, ketika adik-adik tadi mendengar kata menjadi Miss Universe sejati, kira-kira apa yang ada di dalam benak adik-adik sekalian? Cantik, tentu. Model, lalu terkenal, lagi seksi. Wow, sangat amat out of the box ya pemikirannya. Ada lagi pandai berbahasa, ya, menjadi duta-duta. Mungkin itu yang ada dalam benak kita ketika kita membayangkan menjadi Miss Universe. Ya, seperti yang kita ketahui di TV-TV mungkin. Tapi jangan pernah lupakan kalau kita adalah seorang muslimah, yang berarti tidak akan pernah meninggalkan di belakangnya dalam Islam. Lalu bagaimana menjadi Miss Universe sejati dalam Islam? Adik-adik sekalian, perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan segala bentuk keistimewaan dan kemuliaan yang melekat kepada dirinya, baik secara fisiknya maupun kemuliaan-kemuliaan yang terikat kepada batinnya, perasaannya, sikapnya, dan perilakunya. Untuk itu, Allah memberikan perhatian yang amat sangat ekstra kepada hamba-hamba Allah yang berwujud perempuan-perempuan mulia. Dari segi fisiknya ia sempurna. Coba kita lihat, apakah sekarang kita fisiknya sempurna? Sempurna. Semua anggota tubuh kita berfungsi dengan baik? Kita diberikan keadaan yang sehat? Sempurna. Ya, sempurna nggak hanya dilihat dari segi kita kaya, kita cantik, kita pintar, dan lain segala macamnya. Sempurna dari segi kita lihat bahwa Allah menciptakan kita dalam bentuk yang baik. Lalu apa? Lalu apa? Ia dicipta dengan keadaan yang indah. Maknanya adalah yang memberikan kedamaian, yang memberikan ketenangan, dan juga kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga perempuan agar ia terlindungi, agar ia tidak direndahkan, agar ia tidak dilecehkan. Makanya dari segi fisikal, Allah turunkan perintah yang menyampaikan dari segi segala bentuk kemuliaan tadi. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang mana saking pentingnya lah ayat ini, Allah sampai memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberikan contoh dan teladan terlebih dahulu yang dipraktikkan langsung oleh istri-istri beliau dan putri-putri beliau.
Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minuna yudanina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Wa kana Allahi ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, adik-adik sekalian, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan isi ayat di atas kepada istri-istri beliau terlebih dahulu. Kemudian baru putri-putri beliau. Lalu diminta untuk diteruskan kepada perempuan yang masih merasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ingat, masih merasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah adalah bahwa setiap perempuan yang beriman tadi nih ya, agar mereka menjaga amanah kehormatan dari apa yang Allah tetapkan daripada fitrah perempuan untuk menutup aurat dan menjaga kehormatannya. Ada pesan yang sangat amat mendalam ketika Allah memberikan perintah tersebut. Apa dia pesannya? Bahwa Allah memerintahkan kita untuk kepada semua perempuan untuk menutup auratnya dengan mengenakan jilbab, yaitu tadi mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Berarti kalau udah jilbabnya ke seluruh tubuh, maknanya apa? Tidak berpotongan. Yang berarti selama ini yang ada dalam benak kita ini adalah jilbab, salah. Bayangkan bagaimana ini menutupi seluruh tubuh kita. Tidak ada. Berarti yang selama ini kita bilang ini jilbab itu adalah sebuah kesalahan makna, salah pemahaman. Mana jilbab yang selama ini kita kenal dengan sebutan gamis? Itu adalah jilbab. Berarti kita harus mengulurkan tadi itu ke seluruh tubuh kita tanpa berpotongan. Itu dia. Nah, kenapa demikian? Karena Allah menginginkan keadaan perempuan tadi agar dia terlindungi dan terjaga kehormatannya, dan dia tampil di muka umum dengan apa? Identitas bahwasannya ia adalah seorang perempuan yang terhormat, yang terjaga martabatnya, bahwa itulah kemuliaan daripada seorang perempuan. Masyarul muslimin, ya adik-adik sekalian, adapun Allah juga menurunkan perintah untuk kita menutup aurat dengan menggunakan hijab dan juga dengan mengenakan hijab atau kerudung. Yang mana ini terdapat di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali pada yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya ke dada. Lalu kemudian itu jangan sampai mereka menampakkan perhiasannya, auratnya tadi, kecuali kepada suami mereka, atau ayah-ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau sesama perempuan Islam, atau kepada pelayan-pelayan tua yang tidak memiliki minat terhadap perempuan, atau anak-anak yang tidak mengetahui tentang aurat. Dan dengan demikian itu, jangan juga perempuan menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang ia sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu, wahai perempuan semua, kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Adik-adik sekalian, perempuan itu diciptakan dengan keadaan indah. Dan keindahan itu akan semakin terlihat apabila dalam keadaan tertutup. Lalu yang di TV-TV itu, Miss Universe itu apakah dalam keadaan terbuka atau tertutup? Terbuka.
Lantas apa yang indah ketika melihat mereka dalam keadaan terbuka? Badannya, rambutnya, make up-nya, dan lain segala macam. Itu yang kelihatan indah. Lalu bagaimana indah yang dimaksud oleh Allah? Indah yang dimaksud oleh Allah ini adalah dalam keadaan tertutup. Yang mana ketika ada seorang perempuan yang membuka keadaan dirinya, menampilkan auratnya, maka pada hakikatnya ia berlawanan atau mafhum mukhalafah, tidak memahami arti ayat tentang menutup aurat. Yang mana ini akan berpotensi merendahkan dirinya, bukan meningkatkan kehormatannya. Yang mana dalam hal ini nantinya itu akan menimbulkan gangguan atau kerusakan. Akibat apa? Akibat perempuan tadi dalam keadaan terbuka, tidak tertutup. Oleh karena itu, pertama, kepada setiap perempuan dimanapun kita berada, Allah mencintai kita semua. Allah sangat mengetahui tentang manusia, semua manusia di muka bumi. Makanya Allah tahu yang bisa merendahkan kita dan juga yang bisa menjaga kita. Allah mengetahui itu semua, apa yang bisa merendahkan dan apa yang bisa menjaga kita. Maka ketika Allah turunkan ayat tentang menutup aurat dengan mengenakan jilbab dan juga kerudung, itu adalah suatu hadiah yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada semua perempuan di muka bumi. Maka semestinya sebagai seorang muslim dan muslimah, kita memperhatikan pakaian yang kita kenakan. Jangan sampai kita memakai atau mengenakan pakaian yang akan mendatangkan laknat, hawa nafsu seseorang. Ini dilarang oleh Allah. Allah melarang kita untuk tidak tabarruj, untuk tidak memakai barang-barang yang akan memiliki daya tarik. Itu karena apa? Karena Allah ingin menjaga dan melindungi kita. Maka kita harus taat kepada perintah Allah, karena value-nya, nilainya adalah takwa. Yang demikian itu akan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang patuh dan taat kepada Allah. Maka banggalah sebagai seorang muslimah dengan mengenakan pakaian yang disyariatkan, menutup aurat dan tidak tabarruj oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjadi Miss Universe sejati dalam Islam. Tutup. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dari ceramah saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk kita semua dan kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.